Karena hakikatnya segala sesuatu itu kan saya memang memiliki prinsip bahwasanya mahasiswa yang hebat itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Education Podcast bersama saya Nur Madinah. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Teman-teman, sebuah ajang kompetisi menurut kita mahasiswa tentu merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi bagian dari proses pendidikan yang sedang kita jalani. Lewat kompetisi, kita berupaya mengukur, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang kita miliki. Nah, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyelenggarakan kompetisi yang diberi nama Pekan Olahraga Riset dan Ornamen Seni, yang disingkat sebagai Poros Intim. Bukan hanya kompetisi semata, tujuan event ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan mendapatkan prestasi. STN Majene lewat beberapa mahasiswa luar biasa yang dipercayakan menjadi delegasi ternyata meraih beberapa prestasi pada event ini. Di antaranya ada inovasi media pembelajaran, vlog moderasi beragama, Qiraatul Kutub, karya tulis ilmiah ilmu-ilmu syariah, dan lain sebagainya. Lantas, seperti apa persiapan teman-teman dari berbagai prodi dan jurusan di STIN Majene menghadapi Poros Intim kemarin? Bagaimana pengalaman mengikuti perlombaan? Dan seperti apa pula dukungan kampus pada kegiatan seperti ini? Untuk beberapa episode ke depan, Education Podcast akan mengulas hal ini dengan mengundang peserta Poros Intim dari STIN Majene. Nah, untuk episode kali ini di studio sudah hadir Kak Reski Lahida yang meraih juara 1 Qiraatul Kutub. Assalamualaikum Kak Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasa. Apa kesibukan kakak selain kuliah? Kegiatan saya selain kuliah itu mengajar di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lek Pakdis dan mengadakan pengajian Kutubut Turos, kitab kuning di masyarakat Kabupaten Pulau Mandar. Oh ya, langsung saja pada tema kita pada meraih juara 1 pada perlombaan Qiraatul Kutub, apa yang mungkin kakak rasakan pada saat itu? Ya, alhamdulillah prestasi yang saya raih itu tidak lepas dari anugerah dari Tuhan, dan tentu perasaan bahagia itu ada, tapi kebahagiaan itu jangan menjadikan kita untuk tinggi dada. Ya, betul. Karena hakikatnya segala sesuatu itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga prestasi yang kita raih itu hanya satu konsep yang kita perlukan, bersyukur yang disertai dengan sifat ketawaduan. Bisa diceritakan sedikit Kak, bagaimana awalnya kakak meraih delegasi pada lomba Qiraatul Kutub kemarin? Ya, awalnya pada saat saya mengikuti lomba Qiraatul Kutub itu, saya memang memiliki prinsip bahwasanya STIN yang notabene-nya kampus baru ini harus bersinar di kancah nasional. Dan memang saya pernah diskusi dengan teman, rata teman saya itu alumni dari Jogja, ada juga yang sementara kuliah di Bandung itu, dan ada juga yang kuliah di Makassar. Saya sering mengatakan kepada mereka, mahasiswa yang hebat itu bukan karena membanggakan sekolahnya, tapi mahasiswa yang hebat adalah dia yang membanggakan sekolahnya. Masya Allah. Disitulah saya punya prinsip bagaimana saya membanggakan STIN ini di kancah nasional, sehingga dengan cita-cita itulah, harapan itulah, saya memiliki rasa semangat yang begitu tinggi, dan tentunya tidak mudah dalam proses seperti itu, tapi hambatan itu dengan izin Allah itu menjadi mudah. Mungkin itu. Pengalaman pertama ikut lomba atau memang sudah sering mengikuti perlombaan-perlombaan sebelumnya Kak? Ya, alhamdulillah kalau di tingkat universitas ini baru pertama kali saya mengikuti lomba Qiraatul Kutub di Poros Intim ini. Tapi sebelumnya itu saya juga pernah mengikuti lomba MKK dipusatkan di IAIN Bone. Kebetulan di situ juga level Pekan Ilmiah Nasional, dan alhamdulillah pada saat itu kita STIN Majene meraih juara 3 sebelum juara 1 di Poros Intim ini.
Apa yang kakak rasakan ketika mengikuti kegiatan semacam ini, Kak? Ya, yang saya rasakan pertama adalah bertambahnya wawasan keilmuan, karena dosen pembimbing saya dalam kitab kuning ini, yaitu Al-Ustadz Kamus, beliau berpesan kepada saya untuk mengkaji kitab kuning secara mandiri. Bahasa itu menjadi motivasi bagi saya untuk membuka beberapa argumen untuk memperkuat analisa dan cakrawala keilmuan yang digunakan sebagai bekal pertandingan poros intim tersebut. Untuk kegiatan serupa kedepannya, apa harapan kakak untuk Stein Majene? Ya, kalau seumpama untuk kegiatan kedepannya seperti poros intim yang kedua kalinya nanti ini, saya berharap semoga ada generasi baru, ya, ada mahasiswa yang baru, yang bisa memberikan cenderamata kepada Stein Majene ini. Itu harapan saya. Dan saya juga punya harapan semoga kedepannya Stein Majene dalam khusus kajian Kutubut Turos itu lebih dikenal, karena memang ini kitab kuning merupakan warisan para ulama. Bahkan saya pernah mendengarkan seorang guru, seorang ulama itu mengatakan bahwasanya ketika suatu instansi memperhatikan yang namanya kitab kuning, maka yakin insya Allah instansi itu akan maju. Masya Allah. Nah, itu harapan saya. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin kakak sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kompetisi sejenis poros intim di kesempatan-kesempatan berikutnya? Iya, kegiatan poros intim adalah sebuah bukti bagi mahasiswa untuk membalas keringat orang tuanya. Ya, jadi saya berharap mahasiswa Stein Majene itu kedepannya mampu juga membuktikan kualitas mereka di kancah nasional, agar itu menjadi tolak ukur kita membalas pengorbanan kedua orang tua kita. Karena saya punya prinsip, cara membahagiakan orang tua itu bukan dengan materi, ya, betul, tapi bagaimana membanggakan mereka dengan prestasi yang kita dapatkan. ya. Karena orang tua tidak pernah menuntut kita untuk diberikan dia materi. Betul. Tapi yang dituntut oleh orang tua adalah bagaimana kita menjadi orang yang berprestasi, menjadi sarjana muslim, menjadi cendekiawan Islam, sehingga kita bisa mulia. Ya, Masya Allah. Itu harapan saya untuk para mahasiswa. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan mengenai harapan saya kepada mahasiswa untuk ajang lomba poros intim ini, jangan pernah mengatakan bahwasanya kita kuliah di Stein Majene kita tertinggal. Tapi disinilah menjadi pembuktian kita bagaimana dengan beradanya kita di kampus yang notabene-nya adik yang bungsu dalam tingkatan PTKIN, itu bisa membuktikan bahwasanya Stein juga bisa menjadi yang teratas. Masya Allah. Ya, itu harapan saya kepada para teman-teman mahasiswa, khususnya di Prodi IAT, karena kitab kuning ini tidak bisa lepas dari ilmu tafsir. Nah, itu. Mungkin itu saja. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita pada episode kali ini, dan jangan lupa saksikan episode education selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.